Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak GKI di tanggal 28 April tahun 2006, diambil dari kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Mari kita baca secara bersama-sama. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita telah melewati Hari Raya Paskah. Dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya di masa lalu, banyak peristiwa atau kejadian yang mereka lewati. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa itu akan terjadi dalam dirinya. Dia akan menderita dan mati. Bahkan seorang murid yang kita kenal dengan Petrus mengatakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa apapun yang terjadi dia akan mati bersama-sama dengan Tuhan. Namun Tuhan Yesus mengatakan sebelum ayam berkokok dia akan menyangkal dia sebanyak 3 kali. Di Roma ada suatu gereja yang diberi nama Domini Quo Vadis, yang artinya Tuhan mau kemanakah engkau. Nama ini diambil dari suatu cerita orang-orang Roma bahwa ketika pemerintahan Kaisar Nero di abad yang ketiga, begitu banyak penderitaan yang dialami orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen dibunuh, dianiaya, dibakar hidup-hidup. Di tengah penderitaan itu, Petrus yang pada waktu itu menjadi gembala atau pemimpin gereja melarikan diri. Namun di tengah perjalanan dia bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, lalu dia bertanya kepada Tuhan kita, Domini Quo Vadis, artinya mau kemana kau Tuhan? Lalu Tuhan Yesus menjawab, aku ingin kembali ke Roma dan akan disalibkan kedua kalinya lagi di sana. Mendengar itu saudara Petrus, lalu dia kembali lagi ke Roma, dia ditangkap dan disalibkan secara terbalik. Dia mati sebagai martir di Roma pada pemerintahan Kaisar Nero waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita merasa baik-baik saja, rumah tangga kita baik-baik saja, pekerjaan kita lancar, kita hidup dalam damai sejahtera, mungkin kita akan mengatakan, aku akan tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita akan mengatakan, aku akan selalu melakukan kebenaran. Namun, apakah itu tetap dapat kita lakukan ketika pergumulan hidup datang, penderitaan hadir dalam kehidupan kita, kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, kita masuk atau hidup di dalam penderitaan, apakah kita tetap bisa mempertahankan iman itu dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di kitab Ibrani 13 ini, Paulus mengatakan atau menginginkan kepada orang-orang Ibrani khususnya dan kepada kita semua agar kita tetap melakukan kebenaran, kebaikan, mempertahankan iman dalam kehidupan kita. Ditutup di ayatnya yang ke-20, ke-21, Paulus berdoa, kiranya Allah memperlengkapi kamu dengan segala hal yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah manusia yang tidak berdaya, kita lemah, kita berdosa. Kita tidak akan mampu mempertahankan iman kita. Kita tidak akan mampu melakukan kebenaran, kebaikan itu tanpa Allah hadir dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Petrus, ketika dia baik-baik saja, dia akan mengatakan dia akan tetap setia. Tapi ketika pergumulan itu hadir, dia lari, dia menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apakah Tuhan kita Yesus Kristus meninggalkannya? Ketika Petrus menyangkal Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus malah sebaliknya memilih Petrus untuk mengembalakan umatnya. Petrus, gembalakan umatku. Petrus, gembalakan umatku. Petrus, gembalakanlah umatku.
Ketika Petrus dalam pergumulan, penganiayaan, penderitaan, kembali Petrus melarikan diri. Tapi apakah Tuhan Yesus meninggalkannya? Tuhan Yesus kembali mengingatkan Petrus supaya dia tetap bertahan dalam imannya. Sehingga Petrus mati di dalam iman sebagai seorang martir. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu pula kita. Walaupun kita tidak setia, namun Allah di dalam Yesus Kristus akan tetap setia, mengingatkan kita, menolong kita, memimpin kita dalam setiap kehidupan ini. Sekiranya kita dalam hidup ini selalu dapat mempertahankan iman, dapat mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Mari kita berdoa, mari kita berharap, mari kita merendahkan kehidupan kita serendah mungkin di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Tuhan kita mampu mempertahankan iman dan melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Seperti firman Tuhan katakan, roh itu penurut, namun daging itu lemah. Hanya di dalam kuasa Tuhanlah kita mampu bertahan. Mari kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Sekiranya Allah yang berkuasa di dalam Yesus Kristus menguatkan kita di dalam setiap kehidupan kita. Baik itu kita dalam sukacita maupun di dalam duka cita dan pergumulan. Kita berdoa. Allah yang maha baik, yang berkuasa dalam kehidupan kini. Kami sadar ya Bapa bahwa hidup kami lemah, kami tidak berdaya menghadapi kehidupan ini. Namun kami percaya di dalam Engkau ada kuasa untuk menolong kami. Kuatkanlah kami Tuhan, teguhkan iman kami, mampukan kami untuk tetap berbuat kebenaran, kebajikan dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami yang tidak lama ini, hidup kami yang singkat ini tidak sia-sia, namun dapat menjadi pelita dan garam dunia bagi orang lain. Terpujilah nama Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa.